Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa saluran dakwah Masjid Manul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini dengan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Allah juga memberikan kenikmatan kepada kita, khususnya kesehatan. Hingga sampai saat ini Allah memberikan kemuliaan kepada kita, kesehatan dan kenikmatan ini. Semoga Allah senantiasa menjaga nikmat-nikmatnya, dan kita yang diberi nikmat berupaya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beribadah, khususnya bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan pemuliaan bagi orang-orang yang berpuasa. Di dalam hadis disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani. Bagi orang-orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun indal fitri, yaitu gembira ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbi, jadi gembira ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang memiliki aspek sosial, bahwa dari sisi tarbiyah ijtimaiyah, ketika bulan Ramadan kita diberi oleh Allah tarbiyah pendidikan yang terkait bagaimana diri kita merasakan penderitaan saudara-saudara kita. Kalau di luar Ramadan seseorang bisa menikmati makanan apapun, kapanpun dia bisa makan tanpa dibatasi waktu. Sementara di bulan Ramadan kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala antara ba'da subuh hingga nanti maghrib. Ada batasan yang ditetapkan oleh Allah, kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum, kita tidak boleh berkata-kata yang kotor. Kita juga harus menjaga amalia-amalia di antara hari itu. Nah, oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan ini, gembira Idul Fitri ketika berbuka, diibaratkan adalah ketika seseorang mendapatkan makanan. Orang menahan makan dan minum, menahan rasa lapar. Sementara ini sebagai empati dan tarbiyah bagi kita, bahwa orang-orang saudara-saudara kita ada yang biasanya di luar Ramadan beliau tidak bisa makan, beliau tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Sementara di bulan Ramadan semua manusia standarnya sama, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang ingin muttaqin, dia punya standar yang sama bagaimana merasakan bentuk tarbiyah yang diberikan oleh Allah untuk mengatur keinginan kita, hawa nafsu kita yang biasanya itu bebas. Ya. Nah, di bulan Ramadan diatur oleh Allah sedemikian rupa, dan kita orang-orang yang beriman ketika bulan puasa tidak makan, tidak minum sampai sore hari sampai maghrib, kita tidak akan pernah merasakan lapar. Karena ada satu faktor yang tidak bisa ditinggalkan. Kenapa? Faktor imani, faktor keyakinan. Karena dia melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk puasa, meskipun ditawari makanan yang betul lezat, ya, sudah lapar, lezat, kita sudah disiapkan makanan itu. Tapi karena kita sedang puasa, kita mengekang keinginan itu. Nah, ini bentuk tarbiyah bagaimana kita mengatur keinginan-keinginan kita, hawa nafsu kita
Baru ketika nanti kita berbuka, ya, berbuka puasa, yang Rasulullah SAW mensunahkan kita dengan kurma. Kalau nggak ada kurma yang sesuatu yang manis, mungkin kita minum teh, ya. Ada juga yang es doger. Nah, di bulan puasa ini, keinginan kita yang begitu besar ketika kita berbuka puasa, meskipun hanya meminum air putih sebagai bentuk kita berbuka, itu gembiranya bukan main. Makanya doanya apa? Dhahabat dhamma wabtalakil urq wa sabatal ajru insyaallah. Ya, dahaga sudah hilang. Ya, tenggorokan ini sudah basah. Dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kegembiraan. Maka kalau kita menyadari ketika orang berpuasa kemudian berbuka puasa, dalam hati berbuka di sore harinya, dia gembira. Nah, apalagi ketika dia bisa menyelesaikan di bulan Ramadan yang 29 atau 30 hari, kemudian dibuka dengan kalimat walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Kita gembira. Ya, kegembiraannya apa? Kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan, mengisi bulan Ramadan dengan sempurna. Tapi kalau kita lihat para sahabat ridwanullah ajmain, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa saluran dakwah Islam, ada para sahabat itu yang justru mau meninggalkan Ramadan itu bersedih. Padahal ada namanya Idul Fitri, ya, hari raya yang penuh kesucian, seakan-akan kita bersih dari dosa-dosa itu, gembira. Tapi beberapa sahabat ada yang justru sedih. Kenapa? Kesedihan mereka itu dalam perasaan hati mereka. Apa yang dirasakan? Dia khawatir kalau apa yang dikerjakan selama bulan Ramadan itu, jadi selama 29 hari atau selama 30 hari itu, ternyata Allah tidak menerima apa yang dikerjakan. Sedih dia. Belum lagi apa? Belum lagi kalau dia ternyata apa? Mau ibadah di bulan Ramadan yang akan datang, 11 bulan atau 12 bulan yang akan datang, ada nggak jaminan kita bisa beribadah pada waktu itu? Ya, masih bisa nggak kita melaksanakan ibadah sholat Ramadan itu? Nah, ini kesedihan. Walaupun itu bagian dari Idul Fitri, mereka sedihnya apa? Jika amal ibadahnya dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Nah, ini kegembiraan yang pertama. Ya, ketika hari raya semuanya kita bertemu dengan keluarga, bisa makan, bisa melepaskan kewajiban-kewajiban kita, tetapi kita harus mawas diri. Ya, jangan justru di hari raya ketika berbuka puasa kita balas dendam. Apapun kita masukkan dalam perut kita, maka tarbiyah yang dilakukan ya selama puasa itu seakan-akan tidak memiliki makna. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, barakatun inda liqa'i rabbih. Jadi gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Jannah wan Nar, bahwa kegembiraan seseorang ketika bertemu dengan Allah yang namanya liqa'i rabbih, bertemu dengan Rabb-nya, itu berarti ketika hamba-hamba yang muttaqin, yang beriman, yang berpuasa itu, yang Allah masukkan surga melalui bab royan, ada kenikmatan yang sangat dahsyat, yaitu bisa bertemu dengan Allah. Yang Nabi menyampaikan ketika sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah kita nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala?" Ya, jawabnya Rasulullah apa? Engkau nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau melihat bulan purnama itu. Nah, tentunya apa? Tentunya jamaah sekalian, kalau kita masuk surga. Kalau nggak masuk surga, gimana bisa melihat Allah? Ya. Jadi itu kenikmatan, kegembiraan. Di surat Al-Kahfi ayat 110, Allah menyatakan, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Wa man kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rabb-nya, ya, ingin berharap bertemu dengan Rabb-nya,
Falyamal amalan sholiha, hendaklah kalian beramal dengan amal solih. Amal soleh itu syaratnya 3. Pertama, harus didasari dengan iman. Yang kedua, dia niatnya semata-mata ikhlas dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa yang dilakukan sesuai dengan kehendaknya Allah dan kehendak Rasul. Amal solehnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Ini penting. Jadi kalau syarat 3 ini terpenuhi, maka itu bagian dari amal soleh. Tapi kalau enggak, itu bukan amal soleh lagi. Bisa-bisa menjadi amal toleh. Ya, amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah yang dirahmati Allah, pemirsa saluran dakwah Islam, ini kegembiraan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang telah menjalankan puasa. Ini kegembiraan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang telah menjalankan ibadah puasa dengan baik. Dia akan mendapatkan kegembiraan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika beribadah. Oleh karena itu, agar kita bisa bertemu dengan Allah, membawa amaliyah ibadah kita khususnya di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang kemarin kita sampaikan dibuka seluruhnya amal ibadah, diampuni dosa-dosanya orang-orang yang memohon ampun kepada Allah, yang bertaubat. Kemudian Allah juga akan mengijabahi orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah, banyak beristighfar. Kemudian ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang menyebabkan orang ini masuk surga. Selain diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia masuk surganya Allah. Maka hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa shoma ramadhana, siapa yang berpuasa ya, imanan dengan dasar iman, wa ihtisaban, dan hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya apa? Iman. Kemudian hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang dilakukan adalah sesuai dengan ketetapan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Orang itu akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Di hadis yang lain disebutkan man qoma. Kalau tadi man shoma, siapa yang berpuasa, man qoma ramadhana imanan, siapa yang berdiri, siapa yang sholat sunnah, siapa yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan ibadah-ibadah qiyamul lail, baik itu sholat tarawih atau mungkin juga sholat tahajud, ya, sama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, semoga kita yang sudah menjalani ibadah ini, Allah mencatat segala amaliyah kita, kemudian mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah akan masukkan kita ke dalam hamba-hambanya, ke surganya melalui babur royan, yang itu menjadi kegembiraan kita. Kenapa gembira? Karena ketika seseorang masuk surga, tidak ada kenikmatan di dunia ini ya, yang lebih nikmat daripada dimasukkannya seorang muslim ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan Allah berarti akan mendapatkan karunia Allah yang begitu agung ketika dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita memohon kepada Allah, semoga kita digolongkan orang-orang yang senantiasa bertaubat, orang-orang yang senantiasa bisa beramal soleh, orang-orang yang mendapatkan kegembiraan di dunia maupun kegembiraan kita di surga nanti. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atina minal Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atim lana bi husnil khatimah, Allahumma atim lana bi husnil khatimah. Rabbana afrik alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma nawwir qulubana bil Islam, Allahumma nawwir qulubana bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.